tentang PTT di Kota Kupang itu sudah diputuskan pada saat rapat anggaran perubahan yang kami sudah selenggarakan pada 30 November tahun 2020. Itu sudah disepakati penambahan PTT itu 50 orang. Itu keputusan untuk anggaran perubahan tahun 2020. Sedangkan anggaran murni tahun 2021 yang ketok palu pada tanggal 30 November tahun 2020 itu menurut kami dari fraksi Golkar itu tidak ada anggaran untuk PTT di tahun 2021. Tidak ada. Yang ada itu cuma di anggaran perubahan untuk tahun 2020 yang sudah ketok palu tanggal 30 September tahun 2020. Itu anggaran perubahan. Disetujui penambahan PTT sekitar 50 orang. Nah, sekarang ternyata ada isu berkembang yang terus kami lakukan pengawasannya. Ada yang mengatakan 150, ada yang mengatakan 200. Termasuk Pak Wali Kota juga mengatakan, beliau mengatakan bahwa 300 orang saya tidak tahu. Ada juga isu bilang 300 orang PTT. Nah, ini yang menurut kami tidak masuk akal. Kalaupun 300, anggarannya dari mana? Anggaran murni yang ketok-ketok palu 30 November tahun 2020 untuk program dan kegiatan 2021 tidak ada anggaran untuk PTT. Yang ada itu cuma anggaran perubahan di tahun 2020 yang kita ketok palu pada tanggal 30 September 2020 untuk 50 orang. Jadi kalau sekarang ternyata ada 200 orang, pertanyaannya anggaran dari mana? Ini harus dilakukan telusuri oleh pihak-pihak yang berwenang. Kenapa kok bisa terjadi? Kami DPR fungsi pengawasannya ya seperti ini nih yang kami pertanyakan. Nah, harusnya ada pihak-pihak punya kewenangan lain untuk mengecek kebenaran informasi ini atau isu-isu seperti ini. Apakah benar atau tidak bahwa ada penambahan PTT 200 orang atau 300 orang? Ini kan tidak masuk akal. Kalau 50 orang, ya itu memang kami punya keputusan di anggaran perubahan di tahun 2020. Nah itu yang perlu kita cari tahu kenapa isu bisa terjadi. Nah kita minta kepada pihak-pihak yang berwenang untuk tolonglah telusuri ini di mana menjadi soal. Ya, kami dari fraksi Golkar, saya sendiri sebagai anggota Badan Anggaran di DPRD Kota Kupang, tidak pernah kita menetapkan sampai 200 orang atau sampai 300 orang. Kami tidak pernah menetapkan anggaran untuk itu. Itu yang pertama. Yang kedua, ada suatu hal yang tidak masuk akal di kota ini. Disuruh PTT itu tidak boleh masuk dari tanggal 1 Januari. Awal-awal itu sudah 2 tahun berturut-turut, tidak masuk akal. Sementara kabupaten lain masuk seperti biasa. Contoh tahun ini masuk kerja tanggal 4 Januari, masuk tanggal 4. Tapi kita punya kok disuruh jangan masuk dulu. Nah, ini tidak masuk akal. Orang disuruh tidak boleh kerja, tapi gajinya tetap diterima atau honor tetap diterima dari bulan Januari. Dari segi logikanya tidak masuk akal. Harusnya tak masuk. Soal nanti SK-nya atau honornya dapat 1 bulan kemudian atau 2 bulan kemudian, itu bukan soal. Yang penting mereka tak masuk. Karena SK-nya itu berlaku mulai 1 Januari. Ya, 1 Januari tahun berjalan. Ya, kenapa disuruh masuk bulan Februari? Ada yang suruh masuk bulan Maret. Ada apa sih? Nah, itu yang kami rasa kejanggalan-kejanggalan di dalam pengelolaan tata kelolaan pemerintahan di Kota Kupang menurut kami tidak masuk akal. Kenapa bisa jadi seperti itu? Anggaran PTT sudah kami ketok palu untuk 2021. Yaitu sudah kita ketok palu tanggal 30 November 2020. Nah, kenapa kok? Belum lagi ini belum kami telusuri, belum kami lacak. Apakah benar realisasi pembayaran gaji kepada PTT kemarin atau honor PTT itu
Ada yang terima hanya bulan Februari. Bulan Januari tidak diterima. Ini lebih lucu lagi. Pertanyaan yang sama juga. Anggaran yang kami sudah setujui bayar untuk PJT dari Januari itu, bawa kemana itu uang? Ini masalah. Masa untuk tenaga kerja itu tidak boleh pemangkasan, tidak boleh. Karena itu menyangkut kehidupan orang. Kalau untuk program lain-lain boleh, tapi kalau untuk pendapatan pegawai tidak boleh dipangkas. Tidak boleh dipangkas. Jadi pertanyaannya, kalau betul mereka bayar hanya bulan Februari, terus Januarinya tidak, terus Januari mau kemana uangnya? Karena kami sudah setuju anggaran di tahun 2021 yang kita sudah ketok palu tanggal 30 November 2020. Nah ini juga perlu kami terus lakukan pengawasan di mana titik soalnya ini, apakah betul isu ini atau tidak. Itu menyangkut PJT, saya kira. Jadi kita harap pemerintah Kota Kupang terus menata pemerintahan dengan baik supaya jangan terjadi hal-hal yang tidak masuk akal seperti ini. Ya, berikanlah kepada Kaiser yang menjadi hak Kaiser, berilah kepada Tuhan Allah yang menjadi hak Tuhan Allah. Kan begitu. Ya.